Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan ini adalah mainboard TV LED untuk brand Aqua. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Untuk kali ini paket dikirim dari Mas Dwi Eko yang berada di Kerawang. Berawal dari kerusakan mesin TV-nya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasannya mainboard TV ini mati total dikarenakan kena petir. Buat Mas Dwi Eko yang berada di Kerawang, Jawa Barat, semoga belinya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita telusuri untuk kasusnya. Lanjut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk mainboard TV Aqua ini mati total, dan tentunya untuk kasus seperti ini, untuk trafo ini itu tidak mengeluarkan outputnya. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini sedikit kita pahami bagaimana skema dan cara kerja dari mainboard TV Aqua untuk tipe ini. Di sini bisa teman-teman lihat ada garis, dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen-komponen yang tertanam di dalam garis ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang tertanam di luar garis ini adalah area sekunder. Selanjutnya untuk kasus mati total, bisa dipastikan untuk permasalahannya itu ada di area primer, teman-teman. Selanjutnya kita fokus di area primer. Untuk skemanya, tegangan AC 220 masuk di test point ini. Selanjutnya dari sini masuk ke fuse. Di sini ada fuse, dan setelah fuse ini masuk ke filter. Ini pun filter. Dari filter ini kemudian masuk ke dioda. Di sini ada 4 dioda, dan dioda ini merubah tegangan dari tegangan AC menjadi DC, dan kemudian tegangan di up menjadi 300 volt, yang kemudian diumpan ke elko utamanya ini. Dari elko utama ini kemudian dicabang menjadi 2 jalur. Untuk jalur pertama itu masuk ke trafonya, yang kemudian output dari trafo ini diumpan ke MOSFET-nya, dan MOSFET ini dibangkitkan oleh sinyal-sinyal PWM oleh IC PWM-nya. Dari MOSFET ini mengirimkan sinyal-sinyal PWM ke trafonya, yang kemudian dari trafo ini mengeluarkan tegangan outputnya yang disearahkan oleh 2 dioda ini, yang kemudian diumpan ke komponen-komponen di area sekunder. Kurang lebih seperti itu untuk skema dan cara kerjanya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Sebagaimana informasi yang beliau sampaikan, bahwasannya beliau sudah melepas komponen optokopel di sini, teman-teman. Ini adalah optokopel yang memberikan feedback dari area sekunder menuju area primer. Dan untuk kali ini tentunya kita harus pasang dulu optokopelnya, karena kalau kita tidak pasang, tidak ada kontrol untuk kinerja dari MOSFET-nya ini. Dan selanjutnya akan saya pasang dulu untuk optokopelnya terlebih dahulu, dan kita lanjut pengecekan komponen-komponennya. Dan untuk kali ini optokopel saya sudah ganti, ini saya sudah pasang. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran komponen, apakah ada yang short di area primer. Selanjutnya di sini saya gunakan multitester digital, dan saya pasang range pengukuran dioda. Jika kedua probe ini saya sentuhkan seperti ini, nah itu terbunyi bip panjang seperti itu, artinya itu terhubung. Untuk pengetesan pertama kita harus pastikan test point 220 di sini sampai ke diodanya. Nah, nampaknya untuk test point ini sampai ke diodanya. Selanjutnya untuk test point satunya, nah ini pun sampai ke diodanya. Dan kita tes untuk kedua input ini apakah ada yang short. Nah, nampaknya aman ya teman-teman, nggak ada yang short. Selanjutnya pengetesan pertama kita lakukan pengetesan di keempat dioda ini, apakah ada yang short. Nah, ini bagus, ini bagus, ini bagus, nah ini bagus. Pengecekan sampai dioda nggak ada masalah. Selanjutnya masuk ke elko utamanya ini, apakah ada yang short di kakinya.
Nah, ini nampaknya bagus nyampe sini. Untuk MOSFET-nya di sini, apakah MOSFET-nya ini short? Nah, ini nampaknya bagus. Nah, nampaknya bagus. Ya, bagus. Untuk dioda yang di sini, ini bagus. Selanjutnya dioda SMD, ini juga bagus. Untuk ini adalah L ini harus terhubung. Nah, ini bagus. Nah, di sini juga ada dioda SMD, teman-teman. Kita juga harus lakukan pengecekan di dioda ini apakah short. Teman-teman cukup dengarkan buzzernya aja, jika berbunyi pi panjang itu artinya short. Ini bagus. Bagus. Juga bagus. Dan ini adalah IC PWM nya, teman-teman, yang membangkitkan sinyal-sinyal PWM, yang kemudian dari IC drivernya ini diumpan ke MOSFET nya, dan kemudian dari MOSFET ini diumpan ke trafonya ini. Dari hasil pengukuran barusan di area primer, saya tidak menemukan komponen-komponen yang short. Coba kita lakukan pengukuran tegangan, kita alirin listrik 220 AC. Selanjutnya kita kasih input 220 AC, saya colokkan. Dan untuk pengetesan pertama, kita pastikan 220 AC masuk ke inputnya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 220 AC sudah masuk. Selanjutnya langsung kita ukur di test point elko nya apakah hadir 300 volt. Nah, nampaknya di sini hadir 308 volt ya, teman-teman. Coba kita ukur untuk outputnya di area sekunder apakah hadir. Nah, nampaknya di output area sekunder tidak hadir ya, teman-teman. Ini juga pastinya nggak hadir. Ya, nggak hadir. Coba kita ukur di MOSFET nya apakah hadir 300 volt. Nah, nampaknya di MOSFET nya hadir 300 volt. Selanjutnya di gate nya apakah hadir. Nah, di gate-nya hadir tapi lemah banget ya, lemah sekali. Untuk VCC in yang ke IC PWM-nya apakah hadir? Ya, ini hadir 10 volt dan itu goyang-goyang. Coba saya akan cek dulu untuk IC PWM-nya ini memakai tipe apa. Jika ini bermasalah, apakah saya ada IC penggantinya, dan coba saya akan cek dulu. Oke, teman-teman, dari sekian proses di sini saya sudah melakukan penelusuran lanjutan di area primer, dan IC PWM ini saya cabutkan dari bekas mainboard yang lain. Selanjutnya saya juga melakukan penelusuran lanjutan. Ternyata saya menemukan dioda di area sekunder ini bermasalah, teman-teman, dan dioda tersebut itu ini. Jadi dari penelusuran kali ini di area sekunder pun ternyata bermasalah. Untuk kali ini saya ganti dengan dioda biasa seperti ini. Selanjutnya tadi saya juga sudah mencoba-coba, saya pasang MOSFET-nya, tapi untuk mainboard ini belum bisa bekerja. Untuk area sekunder pun belum mengeluarkan outputnya. Dan di sini saya juga sempat mengganti dioda bridge ini. Di sini tadi terpasang 4 dioda biasa, dan sekarang saya ganti dioda bridge. Analisa saya sih mungkin di area primer ini masih ada komponen yang short sih tidak ya, tapi mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan saya pasang gacun untuk menggantikan semua komponen yang ada di area primer tersebut, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk kali ini gacun saya sudah pasang. Di sini saya gunakan gacun 4 kabel dan saya posisikan seperti ini agar nantinya di assembling di posisi aslinya itu tidak mengganggu. Untuk skematik pasangnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Selanjutnya setelah pemasang gacun tersebut, kita coba hidupkan untuk mainboard TV-nya. Saya colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung aja kita ukur untuk output di area sekunder. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output di area sekunder 12 volt sudah keluar dan itu stabil. Selanjutnya output ke area driver backlight. Nah, ini pun sudah keluar, terukur 22,48 volt dan itu stabil. Untuk tegangan-tegangan lain di area sini, ini 3,3 volt sudah hadir. Untuk ke IC memori 3,3. Nah, ke IC memori 3,3 volt juga sudah hadir. Dan untuk ke USB tentunya belum hadir karena TV belum start. Nah, di test point ini terukur 5,189 volt.
Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk mainboard TV ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya diri saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok.